kembali lagi bersama saya Apip Firmansyah di channel Apip Firmansyah. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, dalam keadaan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuh, kita memuji serta meminta pertolongan kepadanya, min sururi anfusina, dari keburukan diri kita, wa min sayyiati amalina, dan keburukan amal-amal kita. May yahdihillah, barang siapa yang diberi petunjuk, fala mudhillalah, maka tidak ada yang dapat membuat ia tersesat. Wa may yudlil, dan barang siapa disesatkan, fala hadiyalah, maka tidak akan ada yang mampu memberikannya petunjuk. Di sini saya akan mengupas sedikit tentang as-shalah, salat, sebagaimana yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, sesungguhnya pertama yang dihisab dari seorang hamba di hari kiamat yaitu adalah salatuhu, yaitu salatnya. Fa'in solahat, maka jika salatnya baik, faqad aflaha wa anjah, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Wa in fasadat, dan jika salatnya rusak, faqad khaba wa khasara, sungguh ia telah gagal dan rugi. Fa ini takoso, maka apabila kurang min faridotihi, dari keparduan salatnya, qala rabbu, maka berkata Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, yang maha tinggi, ungduru hal ibadi, lihatlah apakah hambaku memiliki min tatawwu, dari salat sunnah, fa yukammilu minha, maka sempurnakanlah amalnya dari salat sunnah tersebut. Ma taqasa min faridihi, dari kekurangan sholat fardunya. Summa takunu sairu amalihi ala hada, kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Di sini bisa diartikan bahwa sholat adalah amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Apabila sholatnya bagus, maka ia akan beruntung dan berhasil. Jika sholatnya buruk, maka Allah akan memerintahkan kepada para malaikat, coba dilihat amal sunnahnya, dari sholat-sholat sunnahnya, sebagai penyempurna dari keparduan setiap sholat-sholatnya. Begitu juga amal yang lainnya. Maka selayaknya kita seorang muslim harus betul-betul mengupdate atau memperhatikan kualitas sholat kita, baik dari sisi bacaan, dari sisi gerakan, dari sisi wudunya, rukun-rukunnya betul-betul diperhatikan. Karena standar ukuran keimanan seseorang itu dilihat dari kualitas sholat seorang hamba. Maka dari itu saya mengajak kepada para subscribe saya, khususnya, umumnya kepada yang lain, mari kita tingkatkan kualitas sholat kita, terutama dari bacaan Al-Fatihah kita, baik dari artinya ataupun secara pemahamannya. Karena kata ulama, untuk meningkatkan kualitas kehusuan sholat, minimal kita mengetahui arti dari bacaan sholat kita, dari semenjak niat kemudian sampai salam. Karena itu yang menunjang untuk meningkatnya kualitas kehusuan. Apalagi jika kita memahami dengan maknanya, makna dari setiap arti dari bacaan yang kita baca ketika sholat, maka akan jauh lebih khusyuk dalam sholatnya. Kenapa harus khusyuk? Karena
dalam surat Al-Mu'min, yang orang-orang yang beruntung, qad aflahal mu'minun, orang yang tenang, senang, beruntung, ia adalah yang menjaga sholatnya, dan sholatnya senantiasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan siraman rohani ini bermanfaat bagi kita, khususnya diri saya pribadi, umumnya untuk yang lainnya. Silahkan di sini, di channel ini kami juga membuat sebuah video terkait arti dari setiap bacaan-bacaan sholat. Silahkan dicek di playlist ya, di situ ada bacaan-bacaan sholat, bisa diulang-ulang untuk meningkatkan kualitas pengetahuan kita dari arti setiap bacaan sholat, untuk meningkatkan sisi kehusuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita dari semenjak balik sampai sekarang setiap hari kita mengajarkan sholat 5 waktu, rakaatnya 17 rakaat, tapi kita tidak mengetahui arti dari apa yang kita baca itu sendiri. Karena bisa jadi orang yang lalai itu dalam sholatnya itu orang yang ia sholat tetapi tidak tahu apa yang ia baca, tidak mengetahui, tidak mengenal apa yang ia baca. Meskipun ada pendapat para ulama, meskipun tidak mengetahui artinya, maka sholatnya tetap sah. Tetapi alangkah baiknya jika kita merujuk kepada hadis ini, karena sholatnya itu akan betul-betul diperhatikan, akan betul dihisab, maka yuk kita tingkatkan kualitas sholat kita, kualitas ilmu sholat kita. Karena meskipun kita setiap hari bertemu dengan sholat, setiap hari ketemu dengan 5 waktu sholat, bukan berarti kita lebih sudah sempurna dalam melakukan sholat. Maka dari itu kita harus mengupdate, kita harus meningkatkan kualitas bacaan kita, kualitas kepahaman terhadap bacaan kita. Terlebih khususnya surah Al-Fatihah yang menjadi rukun dari sholat tersebut. Saya di sini selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala berharap kita semua paham, bahkan mengerti arti dari setiap bacaan itu. Mudah-mudahan kepahaman arti dari bacaan akan meningkatkan kualitas kenikmatan kita dalam melaksanakan ibadah, terkhusus ibadah sholat. Jika kita tidak bisa menikmati ibadah sholat kita, maka yang didapat adalah kegelisahan, ketidaknyamanan ketika kita sholat. Sedangkan setiap hari kita dapat 5 waktu, kewajiban 5 waktu. Jika kita tidak meningkatkannya, maka kita akan senantiasa bertemu dengan sesuatu yang gelisah, sesuatu yang membuat capek, sesuatu yang membuat lelah. Jika kita tidak meningkatkan kemampuan kita memahami dari setiap bacaan-bacaan yang dibaca dalam sholat. Demikian, mudah-mudahan ilmu ini bisa menambah para subscriber atau yang menonton video ini untuk lebih meningkatkan, untuk lebih merasakan setiap sholat itu akan menjadi lebih nikmat, akan menjadi lebih bisa dirasakan nilai dari setiap bacaan-bacaan yang dibaca dalam sholatnya. Mudah-mudahan kita semua Allah mudahkan memberikan kepahaman kepada kita semua dalam setiap amal-amal kita, terutama amal sholat yang senantiasa tiap hari kita kerjakan. Demikian, silahkan jika video ini bermanfaat, video ini menggugah kita dalam meningkatkan kualitas sholat kita, silahkan di share seluas-luasnya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita selaku penonton, selaku pendengar. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, terutama untuk diri saya pribadi, khususnya untuk yang melihat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.